Horas Tapteng, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Priska, Angkatan 5 Kelompok 1, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021. Dengan pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Adapun penyelenggaraan Latsar ini bekerja sama dengan BPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan mind mapping komitmen mutu dan penerapannya di unit kerja. Komitmen mutu terdiri dari konsep dasar, nilai-nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovatif, membangun komitmen, dan berpikir kreatif. Konsep dasar terdiri dari efektivitas, di mana tingkat pencapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi, tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, mencerminkan nilai keunggulan, produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Mutu ada dalam persepsi orang secara individual yang diukur dari tingkat kepuasan masing-masing terhadap produk atau jasa yang diterimanya. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Nilai-nilai dasar dari orientasi mutu yaitu komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. 5 pilar komitmen mutu. Dalam suatu organisasi, diharapkan dapat peningkatan mutu agar menghasilkan produk yang baik, di mana dimulai dari proses, komitmen, dan pemimpin. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu menyusun program kerja yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, meningkatkan mutu proses yang berkelanjutan, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama dilandasi kepercayaan dan kejujuran, memfokuskan kegiatan berdasarkan kepuasan pelanggan, beradaptasi dengan tujuan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat, dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Berikut fishbone manajemen mutu, di mana untuk menghasilkan kinerja yang bermutu dibutuhkan pemimpin dan pegawai yang berkualitas dan bermutu. Di atas adalah bagian daripada pemimpin dan di bawah adalah bagian daripada pegawai, di mana keduanya saling bersinergis untuk menghasilkan kinerja yang bermutu. Pendekatan PDCA dalam manajemen mutu dilakukan dengan 4 cara, yaitu plan, do, check, and adjust. Menurut Edward Deming, pendekatan inovatif, 4 cara untuk berinovasi. Pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk atau jasa atau barang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan, dengan cara mengembangkan produk, barang, dan jasa atau proses yang sudah ada, kemudian dilakukan dengan duplikasi, yaitu menirukan produk, barang, atau jasa yang sudah ada. Dan terakhir, sintesis, yaitu perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Bangun komitmen. Dalam membangun komitmen dibutuhkan yaitu mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan pemberian layanan. Memberi penilaian objektif, mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisis kendala, dan menganalisis faktor pendorong. Berpikir kreatif. Kreativitas adalah proses mengembangkan dan mengekspresikan gagasan yang diperkirakan bermanfaat. Hasil proses kreativitas adalah inovasi. Berikut indikator berpikir kreatif. Pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja.
menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Terdapat siklus berpikir kreatif. Siklus tahapan berpikir kreatif dapat kita lihat pada gambar. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani.